Halo, nama saya Albert Hosea dari Angkatan 15, Kelompok 4, NDH 31, Regional Tapin. Di sini akan membahas tentang konsep WOG dan pentingnya pemahaman WOG bagi CPNS. Pengertian Whole of Government atau yang bisa kita sebut dengan WOG, menurut United States Institute of Peace adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut laporan APSC, WOG adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Dari dua acuan tersebut, bisa dikatakan WOG adalah menekankan adanya penyatuan keseluruhan atau whole elemen pemerintahan, sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu saja yang dipandang relevan. Mengapa WOG penting? Yang pertama adalah dari sisi faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua adalah dari faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, sehingga diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Ketiga, dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? Pertama, ada kategori koordinasi dengan tipe penyertaan. Keterangannya adalah pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Kedua, dari tipe dialog, yaitu pertukaran informasi. Ketiga, joint planning, yaitu perencanaan bersama dan kerjasama sementara. Kedua adalah kategori integrasi. Pertama adalah joint working, di mana adanya kolaborasi sementara. Kedua, joint venture, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Ketiga adalah satelit, di mana entitas yang terpisah dimiliki bersama dibentuk sebagai mekanisme integratif. Ketiga adalah kategori kedekatan dan pelibatan, dengan tipe aliansi strategis, di mana perencanaan jangka panjang kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Kedua, unifikasi resmi, di mana identitas masing-masing masih nampak. Ketiga, merger, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru. WOG berdasarkan jenisnya ada 4, yaitu pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Kedua adalah pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Keempat, pelayanan regulatif, di mana pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ada 5 pola pelayanan publik. Yang pertama adalah teknik fungsional, di mana suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang WOG dan fungsi dan kewenangannya. Kedua adalah pola pelayanan satu atap, dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu, dengan maksud secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Keempat adalah pola pelayanan terpusat,
dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Kelima adalah pola pelayanan elektronik, di mana bersifat elektronika dan online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat sebagai pengguna. Tantangan praktek WOG adalah di mana kapasitas SDM dan institusi itu terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalkan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian konsep WOG dan pentingnya pemahaman WOG bagi CPNS. Semoga bermanfaat.